Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Rodiansyah dengan NIM 2030511057. Di sini saya akan menjelaskan tugas UAS mata kuliah Deep Learning. Kelompok kita itu uh, menggunakan metode CNN untuk mengklasifikasikan binatang. Langsung saja masuk ke kodenya. Di sini yang pertama itu ada dari Google Colab untuk ke Drive, mengimport Drive. Jadi kita itu mengimport, menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Lalu di sini ada import zip file. Import zip file ini berfungsi untuk mengupload folder yang sudah di zip, lalu oleh Google Colab ini akan di unzip dengan direktorinya itu seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada import JS dan basedir ini. Basedir ini merupakan folder dari dataset yang sudah kita masukkan sebelumnya. Lalu di sini ada folder data train, dan folder data validasi. Untuk folder kita itu mengklasifikasikan 3 hewan ya. Yang pertama itu ada gajah, kuda, dan juga singa. Untuk data trend dari gajah ada di Traindeer 11. Terus untuk data trend dari si kuda ada di Traindeer Horse, dan dari validasinya juga seperti itu ya. Data validasi dari si gajah ada di validation deer 11. Lalu di sini ada kode untuk melihat isi dataset. Di sini itu pertama itu kita melihat train 11 fnames os list deer. Ini itu merupakan data dari si yang sebelumnya sudah dibuat, yaitu data latih si gajah, dan ditampilkan menjadi train 11 fnames. Ini itu merupakan 10 data teratas yang akan ditampilkan. Lalu ini juga sama, tetapi ini yang ditampilkan itu data kuda, dan juga yang di bawahnya itu ini adalah data si singa. Dan hasilnya itu adalah seperti ini. Lalu selanjutnya ini ada untuk melihat jumlah data yang ada ya. Di sini itu totalnya itu untuk data latih si gajah ada 2740 data, dan total untuk data si kuda ada 2709. Lalu total training data latih si singa ada 2684. Total data validasi si 11 ada 300, dan juga kuda 300, lain juga 300. Lalu di sini kita akan menampilkan menampilkan gambar ya, si gambar dengan kode seperti ini, x index sama dengan 4. Maka hasilnya itu akan menjadi, nah setelah ini image ini akan dipanggil di plate.im show. Nah maka hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Si gambarnya itu kita bisa lihat, ini itu ada 3 gambar ya di sini tuh. Pertama ada gambar si gajah, kuda, dan juga singa. Nah, gambar pertama ini adalah gambar data gajah, data kuda, dan juga data singa. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya codingan yang tadi sudah teman saya jelaskan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Rifki Akisubi Rahman dengan NIM 203511075. Nah, untuk sekarang ini
kita masuk ke pemodelan, yaitu kita menggunakan model sekuensial. Dan untuk yang pertama kita menggunakan layer model 64. Nah, lapisan pertama ini lapisan konvolusi 2D dengan 64 filter dan ukuran kernelnya itu 3x3. Dan untuk input setnya itu 150 dengan 3 warna, yaitu red, green, blue. Kemudian dilanjutkan dengan lapisan full size. Full size-nya kami menggunakan 2x2 dan dropout-nya yaitu 0,5. Dropout ini digunakan agar membantu mengurangi overfitting dan underfitting. Selanjutnya kita masuk ke output layer, yaitu softnet. Nah, aktif softnet ini untuk mengklasifikasi multisec dengan 3 kelas. Softnet ini menghasilkan probabilitas yang berjumlah 1 dengan setiap nilai yang mewakili probabilitas gambar yang masuk dalam kelas tertentu. Adapun untuk kompilasi modelnya kita menggunakan Adam. Selanjutnya kita masuk ke image generator. Ini yaitu untuk melakukan rescale pada gambar. Scale ini mengubah nilai pixel dari 0 sampai 255 menjadi 0,1. Yaitu nih, 255 menjadi 0,1. Kemudian model ini memudahkan mengambil gambar ada target size. Nah, model ini memudahkan pengambilan gambar langsung dari directory dengan otomatis mengukur lebar berdasarkan struktur folder target size dan menetapkan image tersebut di batch size. Nah, kelas model ini menunjukkan bahwa label decoding sebagai kategori dan kelas menetapkan ukuran kelas yang digunakan, yaitu classes elephant, host, dan lion. Nah, selanjutnya kita masuk ke import TensorFlow. Nah, di sini kita menggunakan callback. Callback ini mengidentifikasi kelas yang menggrab, yaitu callback ini akan mengukur akurasi. Jika akurasi lebih besar dari 90, maka model itu akan stop pelatihan data model. Nah, setelah ini kita akan melatih model dengan pelatihan berjumlah 50 per step. Berarti satu step itu ada 50. Selanjutnya kita masuk ke file akurasi atau histori akurasi. Nah, ini mengambil nilai akurasi dan loss dari objek history yang dikembangkan oleh model fit generator. Ini menyediakan metrik kinerja model setiap effort pelatihan dari yang effort data itu diambil setiap pelatihannya, kemudian disusun di model evaluasi tersebut. Nah, kemudian ada setelah dimasukkan ke sini, kita akan memplot yaitu untuk menampilkan gambar seperti ini menggunakan library Matplotlib. Nah, hasil dari akurasi tadi akan tampil menjadi grafik. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke bagian gambar. Nah, ini ada kita ambil dari library TensorFlow import image, kemudian NumPy dan Matplotlib. Nah, di sini kita masuk ke image part. Image part ini adalah kita mencoba mengambil gambar dari dataset untuk diuji apakah benar gambar ini. Misalnya ini gambar bayi gajah. Nah, jika benar, maka si hasil prediksinya itu akan
menampilkan bayi gajah dengan tulisan elephant. Dan sama seperti animal yang horse, maka akan prediksi gambar kuda yang kita masukkan tadi akan diprediksi jika model sudah benar, maka gambar kuda tadi akan bertuliskan horse, yaitu kuda. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Sebelumnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.